Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan bentuk persen dan desimal. Yang pertama kita akan membahas tentang bilangan pecahan bentuk persen. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk persen itu? Nah, adapun bentuk persen itu merupakan bentuk pecahan dengan penyebut 100 dan yang ditulis biasanya itu hanya pembilangnya dengan diikuti lambang persen. Kalian bisa lihat di sini, ini merupakan lambang dari bentuk persen. Adapun contoh penulisan bentuk persen bisa kalian lihat di sini contohnya 40%. Di sini 78%. Kemudian 5% dan lain-lain. Itu contoh penulisan bentuk persen. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen ataupun sebaliknya? Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada 1/2. Nah, 1/2 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk persen akan menjadi 50%. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kalau untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk persen, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Contoh misalkan di sini 2. 2 kita ubah menjadi 100. Karena untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Di sini 2 kita ubah menjadi 100, berarti di sini dikalikan dengan 50. Karena penyebutnya kita kali 50, berarti pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 50. 2 kali 50 100, 1 dikali 50 sama dengan 50. Karena di sini penyebutnya udah 100, berarti kita langsung ubah pecahan per seratusan ini ke dalam bentuk persen. Kita tinggal tulis pembilangnya saja 50, sedangkan penyebutnya atau per seratusnya ini kita ubah ke dalam bentuk lambang persen. Jadi 50/100 itu sama dengan 50%. Dengan demikian, setengah kalau kita ubah ke dalam bentuk persen akan menjadi 50%. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada 2/3/4. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen akan menjadi 275%. Nah, biar lebih gampang, kita ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/3/4-nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 11/4, baru kita ubah lagi penyebutnya menjadi 100. Di sini kita ubah penyebutnya 4 menjadi 100. 4 menjadi 100 berarti kita kalikan dengan 25. Karena di sini penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. 11 kali 25 sama dengan 275. 2/3/4 kita ubah ke dalam bentuk per seratusan menjadi 275/100. Karena di sini penyebutnya udah 100, berarti kita tinggal ubah ke dalam bentuk persen menjadi 275%. Itu contoh cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Selanjutnya bagaimana cara mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasa? Bisa kalian lihat contoh yang ketiga di sini. 25%. 25% kalau kita ubah ke dalam bentuk biasa, itu akan menjadi 1/4. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita ubah bentuk persen ini menjadi per 100. Ya, jadi 25% kita ubah ke dalam bentuk pecahan dulu menjadi 25/100. Kalau di sini masih bisa disederhanain, kita sederhanain. Tapi kalau pecahannya sudah tidak bisa disederhanain, kita biarkan saja. Nah, kebetulan di sini 25/100 masih bisa kita sederhanain. 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi, bentuk pecahan dari 25% itu sama dengan 1/4. Selanjutnya, contoh yang keempat. Di sini ada 137%. Sama seperti contoh yang ketiga, tinggal kita ubah ke dalam bentuk per 100, berarti menjadi 137/100. Baru kita sederhanakan menjadi 137/100. Selanjutnya, bilangan pecahan bentuk desimal. Nah, tentu kalian sudah tahu kalau bilangan desimal itu biasanya penulisannya menggunakan koma-koma. Contoh bilangan desimal
Di sini ada 0,25, 2,7, 1,275, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal? Kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada 3/4. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal, kalau kalian mau mengubah penyebutnya, bisa kalian ubah ke dalam bentuk per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Adapun gunanya, kalau per 10, per 100, per 1000 itu untuk menentukan ada berapa angka yang di belakang koma. Contoh misalkan di sini per 100. Karena di sini per 100 nolnya ada 2, maka nanti bilangan desimalnya di belakang koma ada 2 angka. Nah, di sini 3/4 kita ubah ke dalam bentuk per 100 menjadi 75/100. Karena di sini nolnya ada 2, berarti yang ada di belakang koma ada 2 angka. Di sini 0,75, ada 2 angka, yaitu 7 sama 5. Jadi bentuk desimal dari 3/4 itu sama dengan 0,75. Ataupun ada cara yang kedua, kalian bisa memakai cara pembagian bersusun. 3 kita bagi dengan 4. Kita bagikan 3 dengan 4. 3 bagi 4 tidak bisa, kita pinjam 0. Berarti di sini harus 0, nah baru 30. 30 kita bagi 4, hasilnya 7. Di sini 7 kali 4, 28. Kita kurangkan, 30 dikurang 28, hasilnya 2. Kita pinjam lagi 0. 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 kali 4, 20. 20 kurang 20, hasilnya 0. Berarti bentuk pecahan desimal dari 3/4 itu sama dengan 0,75. Hasilnya sama, mau pakai mengubah penyebutnya ataupun memakai pembagian cara bersusun. Selanjutnya contoh yang kedua, 3/1/2. 3/1/2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu menjadi 7/2, baru 2-nya kita ubah menjadi ke 10. Kita kalikan 5, berarti pembilangnya juga kita kalikan 5. 7 kali 5 hasilnya 35. Karena di sini per 10, berarti angka di belakang koma itu nanti cuma ada satu angka. Di sini menjadi 3,5. Di belakang koma cuma ada satu angka. Ataupun kita bisa pakai cara pembagian bersusun juga. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 hasilnya 3 kali 3 kali 2, 6. Kita kurangkan 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, kita pinjam 0. Di sini berarti pakai koma. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 2, 10. Kita kurangkan menjadi 0. Jadi, bentuk desimal dari 7/2 itu sama dengan 3,5. Ya, hasilnya sama. Selanjutnya sekarang bagaimana cara mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh misalkan di sini 0,2. Bisa dilihat karena di sini di belakang koma cuma ada satu angka, berarti nanti pecahannya pasti per 10. Di sini 0,2 berarti kita ubah ke dalam bentuk 2/10. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan, tapi kalau sudah nggak bisa disederhanakan, kita biarkan saja. Karena di sini 2/10 masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,2 itu sama dengan 1/5. Contoh yang keempat, di sini ada 3,125. Bisa dilihat di sini 125, di belakang koma ada 3 angka, berarti nanti kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi per 1000. Karena di sini di belakang koma ada 3 angka. Sedangkan untuk pembilangnya tetap kita tulis semua 3125. Nah, baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran atau kita sederhanakan akan menjadi 31/8. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah bentuk persen ke dalam bentuk desimal? Agar lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada 25%. Nah, 25% ini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal akan menjadi 0,25.
Caranya kita ubah bentuk persennya ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Karena di sini persen udah pasti per 100. 25% kita ubah ke dalam bentuk 25 per 100. Karena di sini penyebutnya 100, berarti angka di belakang koma nanti ada dua angka. Menjadi 0,25. Contoh yang kedua, di sini 345%. Masih sama, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu menjadi per 100. 345% kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 345 per 100, baru kita ubah ke dalam bentuk desimal. Di sini masih per 100, berarti di belakang koma ada dua angka, menjadi 3,45. Jadi bentuk desimal dari 345% itu sama dengan 3,45. Sekarang bagaimana cara mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk persen? Contoh, di sini 0,03. Karena di sini di belakang koma ada dua angka, berarti kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk per 100. 0,03 kita ubah menjadi 3 per 100. Karena di sini udah 100, berarti kita tinggal mengubahnya ke dalam bentuk persen menjadi 3%. Selanjutnya contoh yang keempat, di sini ada 2,3. Untuk mengubah 2,3 ke dalam bentuk persen, kita ubah 2,3 ini menjadi pecahan biasa dulu. 2,3 menjadi 23 per 10. Nah, selanjutnya untuk mengubah ke dalam bentuk persen, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Di sini 10 kita ubah menjadi 100. Jadi 2,3 itu akan menjadi 230 per 100. Karena di sini penyebutnya udah menjadi 100, berarti kita tinggal ubah ke dalam bentuk persen menjadi 230%. Jadi bentuk persen dari 2,3 itu sama dengan 230%. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai pecahan bentuk persen dan desimal, serta cara mengubah bentuk pecahan dari persen ke desimal, ataupun sebaliknya dari desimal ke persen. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.